nonton kami di TV One, hey, setiap hari. Puasa sebulan penuh puasa wajib bagi yang beriman. Puasa wajib bagi yang beriman. Puasa sebetulnya menyehatkan. Puasa itu menurut Bimbo itu sebetulnya menyehatkan. Betul. Tapi kalau kita bahas bukber tadi, banyak nggak sehatnya? nah itu berarti ini masalah ini bukber. Masalah. Apalagi kemarin tuh Jupri nyanyi. Kenapa? Puasa kalau nggak kuat nggak apa-apa. Nggak boleh dong Pak Ustadz itu kan. Nggak apa-apa kalau nggak kuat kan. Iya kalau nggak kuat nggak apa-apa. Nggak Kalau kuat. sakit itu kan nggak Iya kuat. nggak apa-apa. Cuman kan nggak kuatnya gara-gara aus, nggak bisa kemarin. Iya Gimana juga sih? Tapi kayaknya Jupri ini punya rasa penasaran sama bukber nih. Iya Pak Ustadz, bukber. Nih, jadi kan biasanya sebelum bukber itu ada ngabuburit juga. Oh iya. Terus juga nunggu maghrib, kadang-kadang kita bergosip tuh, ngomongin orang yang nggak dateng. Gimana menurut Pak Ustadz? Yang nggak datang yang diomongin bener ya. Bener Pak Ustadz. Nanti dia datang baru ngomongin hal lain, apa elit global, apa dia. Jadi gibah ya gibah. Gibah. Jadi sesuai pengalamannya Jupri itu, Jupri bagian yang ngomongin apa yang diomongin? Nah tuh, Saya nggak datang kan? berarti yang diomongin dulu ya. Kedengeran sampai telinga saya kedengeran. Jadi gini, tadi kan kita pernah bahas juga. Jadi puasa itu yang kita jaga pahala puasanya. Misal nih, ada sepasang laki perempuan yang bukan mahram. Kemudian dia buka puasa bersama sama teman-temannya. Kemudian yang laki menjemput perempuannya, dia boncengan berdua dan sebagainya. Kemudian dia nunggu buka puasa dengan ya chit-chat, pegangan tangan dan sebagainya. Maka saat itu juga ya pahalanya hilang. Belum termasuk gosip ya. Dia ngomongin si fulan segala macam, jatuhnya riba. Itu sudah pahala puasanya nggak ada, kemudian bertambah dosa riba. Karena dosa riba itu sama juga dengan dia makan bangke saudaranya. Gitu. Padahal kadang-kadang banyak yang kita lupa nih. Nah iya betul. Waktu-waktu menjelang buka puasa itu adalah waktu yang mustajab. Yang harusnya kita doa sama Allah. Oh diijabah tuh. Iya doa. diijabah Insya doa Allah. kita. Gitu. Itu yang kadang-kadang kita lupa. Nanti Makanya sebelum maghrib saya doa, mobil. Ya boleh. 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 Tapi lu dikasih mobil, belum tentu dikasih surga. Kalau gue mending surga gitu. Iya sih, ngeri Pas di sih. surga bisa minta mobil. Nah, Emang mintanya bisa 2 kali? ya bisa kan apapun katanya diturutin Pak Ustadz. Bisa. Cuma yang Allah kasih itu apa yang kita butuh. Misal nih kita minta nih ya Allah pengen punya pesawat kan lagi puasa nih. Doa kan diterima nih. Minta pesawat. Iya minta pesawat. Minta Kan, pesawat. kan minta nggak ada batasnya. Betul. Cuma nanggung ya. Cuma Nanggung. masalahnya pantas nggak sama kita gitu. Iya. Ngerinya diijabah tapi emang pesawat masuk ke rumah. Jangan. Mau gitu. dibilang minjali, jangan sampai gitu. Jadi Allah itu akan mengabulkan doa kita di saat Allah melihat kita itu pantas menerimanya. Jadi ketika kita nggak dikabulkan, ini waktu yang mustajab, doa kita diterima. Tiba-tiba kita minta sesuatu, Allah belum kasih. Bukan Allah nggak mau ngasih. Mungkin di mata Allah kita yang belum pantas menerimanya. pantas. Misal kita minta ya Allah pengen punya rezeki banyak, pengen punya duit banyak ya Allah. Ini kan lagi puasa diterima doa kita nih mustajab nih. Tapi tiba-tiba kita punya angan-angan nih. Nanti kalau udah punya duit banyak, itu kita mau bangun masjid, kita mau bangun musola, santunin anak yatim, nafkahin mamah yatim, gitu ya. Enggak dong. Dan lain sebagainya. Pokoknya angan-angan kita cakep deh. Angan-angan. Tapi ternyata Allah belum kasih. Allah nggak kabulkan. Berarti kita belum pantas. Berarti bukan berarti Allah nggak mampu, Allah maha kaya. Maha kaya. Mungkin di mata Allah apa yang kita minta kita belum pantas nerima. Karena Allah tahu bagaimana kita. Bisa jadi termasuk salah satu penjagaan Allah kepada kita adalah dengan tidak mengabulkan doa kita. Begitu kita minta Allah nggak kasih, itu Allah jagain kita. Karena bisa jadi kalau dikasih harta banyak, itu niat kita semua kita nggak jalanin. Yang ada kita bertambah maksiat, tambah dosa dengan harta yang kita punya. Makanya Allah jaga kita dengan Allah tunda doa kita sampai di mata Allah kita mampu buat nerima itu doa. Itulah Begitu. kenapa lu belum dapet 100. Karena Allah mungkin menilai orang kayak gini mah nggak pantas dikasih 100. Dapat 100 tuh pasti bisa arogan, Jup. Astagfirullahaladzim, siapa yang arogan dapat cepet? Tadi buktinya tujuan dapat cepet buat apa? Buat pamer kan? Biar setara sama teman-teman. Iya nggak bisa juga.
Yang lain punya handphone mahal, lu modal 100 mau pamer apaan? Cepet juga. Pamer cepeknya. Saya ada. Aku punya 20.000, mau? Jangan. Kamu nggak suka warna hijau. Oh ya Pak Ustadz, sama juga tolong bilangin nih teman-teman di rumah. Ada yang ngabuburit, dia naik motor-motoran. Nah. Cuman celananya pendek banget. Sampai kelihatan sifat aslinya. Berarti itu hal yang mengganggu tuh ngabuburit Mengganggu. seperti itu. Iya. Tapi kan itu aurat ya Pak Ustadz Oh ya? iya. Ah. Jadi aurat buat laki, aurat buat perempuan juga. Iya. Jadi- Oh, aurat laki-laki itu. Oh iya. Dengkul ke atas. Dengkul ke atas. Dengkul sini. ke atas. Enggak sampai situ. Kan aurat laki-laki kan di bawah dengkul Di sama bawah di atas dengkul. udel itu. Oke. Jadi kalau pakai cara pendek pun termasuk aurat buat laki-laki, apalagi perempuan. Makanya kita itu banyak diminta istighfar sama Allah, minta ampun sama Allah karena terkadang dosa itu nggak kita minta ada. Saya lagi bawa mobil. Tiba-tiba di depan ada anak gadis Iya. naik motor sport yang duduknya nggak rata tapi agak naik. Oh dia dibonceng. Sampai Sampai celengannya kelihatan. Ya. Celengan yang mana? Itu Yang makanya di saya belakang. nabung di situ tuh sering. Anak 20 tahun pakai baju 12 tahun. Oh, pendek. Ah. Baju adanya yang dipakai. Iya, makanya nih dosa mata kita nih Masya Allah Dan biasanya terjadi ketika ngabuburit. banyak. Banyaknya. Gitu, mau tutup mata takut kecelakaan, nggak dilihat. Mubazir. Kelihatan. Mubazir. Oh, Kelihatan. kelihatan. Masa dosa mubazir? Makanya paling pas ngabuburit, mau bukber, mau sahur di warung Ramadan. Nah, di sini, betul. Paling pas emang di sini Aku karena dekat sama musola. Nggak mungkin di sini tiba-tiba ada lewat orang yang celananya segini, nggak mungkin. Musola ini lebih banyak manfaatnya. Nah, betul. Kalau semua punya pikiran kayak Bang Jui, itu Masya Allah buka puasa sambil nunggu beduk dia ngaji sama-sama, dia tadarus sama-sama, dia ngomongin agama sama-sama. Itu Masya Allah, itu bukbernya yang betul-betul manfaat. Itu yang cakep yang mesti ditiru sama anak-anak kita. Tujuh dengerin. Emang cakep banget Bang Jui. makasih banget. Cepek masa nggak ada. Nggak apa-apa nggak dibilang cakep juga deh kalau gitu Bang. Pak Ustadz, aku dulu dengar nih. Apa tuh? Pejabat-pejabat jangan buka bersama. Jangan bukber. Itu emang kenapa pejabat nggak boleh bukber? Dan kenapa Pak Ustadz narik napas? Jawabnya susah ya? Karena saya bukan pejabat sebetulnya. Nah. Tapi sebetulnya bukan bukbernya jadi masalah. Ntar Gratifikasi mungkin ya, itu. Dikhawatirkan nanti ada gratifikasi atau ada apa segala macam. Gratifikasi itu digratisin ya, Pak Bukan Ustadz? jatuhnya apel ke bawah. Itu gravitasi. Tapi kalau itu menurut aku masalah. Kenapa masalah? Pejabat buka bersama. Aku bukan pejabat. Mm-mm. Masalah bukan aku kan jadi masalah. Aku Karena bukan nggak pejabat. diajak. Karena nggak diajak. Bukan, aku bukan pejabat. Itu masalah. Intinya mau pejabat, mau rakyat, mau segala macam, kalau di dalam buka puasa itu ada maksiat, ada hal yang nggak baik, ya jadi buka puasanya jadi ikut nggak baik. Oh gitu. Tapi ngomong-ngomong kita belum minum dari tadi nih. Ayo kita lanjut Oh, nih. iya. Aduh. Aku aja yang nyediain sini. Enggak, udah nggak benar. Enggak. Tadi tuang pakai tangan. Enggak, Jangan gitu dong. Sembarangan. Jangan lupa